Mbak Fitri sudah masuk, Teh? Oke, kita bisa mulai. Ini Mbak Fitri. Mas Aannya udah masuk belum ya? Mbak Fitri sudah masuk. Narasumbernya udah masuk belum? Aan belum. Oh ini, barusan masuk ini. Selamat datang Mas Aan. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di ruangan ini. Pada siang hari ini, terima kasih kepada Mas Aan Ansori yang juga sudah bergabung. Kita akan diskusi sekitar 1,5 sampai 2 jam. Halo, Win. Yang nanti akan dipandu oleh moderator Mbak Maulia Malik. Di sini juga sudah hadir ada juru bicara isyarat, ada Mbak Fai, ada Mbak Mada. Terima kasih sudah bergabung. Dan kita akan memulai teman-teman ya. Kita akan memulai acara dengan seperti biasa kita akan berdoa dulu. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Sebelum saya serahkan ke moderator, kita akan mendengarkan dulu sedikit sambutan dari Srili oleh Mbak Fitri. Mbak Fitri ini Wakil Koordinator Serikandi Lintas Iman. Pada Mbak Fitri dipersilakan. Sambutan. Iya, selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ada berisik apa ya? Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting hari ini, di seminar hari ini. Mungkin saya akan sedikit memberi mungkin teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini belum terlalu paham apa itu Srili dan kenapa acara ini ada. Jadi saya ingin sedikit memberi sedikit memberi gambaran tentang kepada teman-teman tentang apa sih Srili itu atau siapa sih Srili, komunitas semacam apa sih gitu. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang sudah hadir, juga kepada Mas Aan Ansori, terima kasih. Ini Jogja panas sekali Mas, panas yang nggak kira-kira ini. Saya sampai tapi mudah-mudahan hari ini Mas Aan bisa memberi kesejukan ya. Sama seperti cita-cita. Malah akan memprovokasi itu supaya lebih panas lagi. Jadi oke, baiklah. Udah dalam situasi panas juga dalam keadaan pandemi yang belum berkesudahan ya Mas ya. Oke teman-teman, mungkin saya akan sedikit ngomong tentang siapa sih Srili itu. Jadi Srili adalah sekumpulan perempuan-perempuan. Jadi Mas Aan ini termasuk minoritas di hari ini. Perkumpulan perempuan-perempuan yang punya cita-cita, yang punya concern. Ya malahan itu. Cewek apa? Yo ora ngerti apa ora. Jadi ini sekumpulan perempuan-perempuan yang punya concern dan perhatian penuh terhadap persoalan-persoalan perempuan dan anak yang kaitannya dengan perdamaian, dengan keberagaman gitu. Karena selama ini perempuan mungkin dianggap tidak terlalu banyak berperan di luar sana, sehingga kita merasa perlu untuk punya wadah sehingga akan lebih lebih terkoordinir gitu. Rangkaian seminar hari ini adalah merupakan rangkaian dari acara programnya Srili yang kebetulan bekerja sama dan didukung penuh oleh KAISID, merupakan program untuk mensupport teman-teman perempuan lintas iman
di masa pandemi dalam persoalan mental dan mensupport secara mental dan spiritual dalam teman-teman menghadapi pandemi ini, karena memang pandemi ini cukup serius ya, memberikan dampak yang dalam tanda kutip buruk, tapi sebetulnya kalau kita mau positif ada saja sisi-sisi positif yang kita bisa dapat gitu. Nah, teman-teman Srili ini kemudian bekerja sama dengan KAISID mengadakan serangkaian seminar dan workshop untuk mensupport kesehatan mental dan spiritual teman-teman, karena itu juga hal yang seringkali kadang-kadang orang melihat sakit itu hanya sekedar fisik, tapi sebetulnya mental seringkali diabaikan, dianggap tidak sakit gitu karena dia tidak terbaring, tidak apa gitu. Tapi sesungguhnya itu sesuatu yang serius dan makin lama bisa menjadi berimplikasi ke sakit fisik juga gitu. Sehingga acara ini menurut teman-teman Srili kemudian menjadi sangat penting gitu untuk disupport gitu, apalagi di masa pandemi ini gitu. Dan ini kan pandemi ini melibas tidak semua lapisan ya, dari kaya miskin mau yang laki-laki perempuan. Tapi di sini kami melihat bahwa perempuan memang punya sisi-sisi yang lebih berat lah dalam tanda kutip. Kemudian sehingga acara ini support terhadap kesehatan mental dan spiritual merasa menjadi buat kami menjadi bagian yang sangat penting untuk mendapat porsi perhatian yang sangat penting gitu. Mudah-mudahan hari ini Mas Aan akan bisa memberikan support juga, bagaimana Mas Aan akan bercerita banyak tentang kesalahan individu ya dan kesalahan sosial ya. Karena kadang-kadang di masa pandemi orang masih, terutama yang berhubungan agama kemarin ya, kita bisa begitu heroiknya gitu ketika kita dilarang untuk beribadah di masjid gitu loh. Padahal biasanya juga kagak pernah ke masjid juga, tapi begitu dilarang kenapa kita menjadi begitu panik dan apa gitu loh. Nanti mungkin Mas Aan akan ada juga ya Mas bagian itu, ya kan? Karena orang kalau disinggung soal agamanya memang kemudian menjadi langsung bertaring gitu kan, atau langsung apa, padahal kesehariannya bisa jadi kita juga orang yang malas dipanggil suara adzan atau dipanggil ketika diminta untuk ke gereja, tapi begitu ada larangan untuk tidak ke gereja karena pandemi, semua orang menjadi marah gitu loh. Ya bagi sebagian orang yang merasa itu hanya ini ya ketawa-ketawa aja sih. Cuman ini menarik untuk dibahas. Nanti Mas Aan saya kira akan banyak memberikan itu ya, kesalehan individu dan kesalehan sosial. Tapi saya jadi curhat nih Mas. Saya punya teman yang merasa bahwa kesalehan sosialnya lebih penting daripada kesalehan individu, walaupun menurut saya memang itu keduanya saling terkait ya, tapi bagi teman saya misalnya, ya yang penting berbuat baik sama orang, persoalan pribadinya dengan Tuhan bukan urusan dulu, misalnya begitu. Ada yang seperti itu. Tapi yang kebanyakan kita tahu, pandemi ini kemudian kalau saya lihat semakin memunculkan bahwa orang beragama itu jadi begitu sangar, dan sebetulnya akhirnya kita seperti orang yang tidak mampu berbuat apa-apa sebetulnya gitu loh. Saya nggak ngerti deh. Pandemi membuat kita menjadi orang yang harusnya membuat kita menjadi Islamnya bermuhasabah ya. Ya. Apa benar sih yang kita teriakan selama ini itu memberikan solusi? Nyatanya kita diserang virus sekecil itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi support spiritual dari Mas Aan nanti akan sangat membantu kami deh untuk membuat Sri Kandi lebih bisa berpikir terbuka gitu loh. Jadi kami Sri Kandi Lintas Iman adalah komunitas yang memang diharapkan bisa menjadi jembatan atau menjadi penghubung dari sesuatu yang selama ini berkontradiksi gitu. Kita samalah di dunia tuh urusannya hablum minan nasnya itu, urusan sama Tuhan oke menjadi ini masing-masing. Saya mungkin agak nggak relevan ngasih sambutannya, tapi nggak apa-apa ya. Intinya begitu, selamat berseminar, mudah-mudahan kita akan bisa mendapatkan banyak hal yang positif dan bisa membuat spiritualitas kita lebih baik gitu, kehidupan spiritualitas kita lebih baik.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fitri tadi sudah menjelaskan apa itu Srili dan program Srili ya untuk penguatan kesehatan mental dan ketahanan spiritual. Baik, untuk memperbanyak kesempatan, saya serahkan langsung kepada Mbak Moderator, Mbak Maulia Malik. Sekali lagi teman-teman di sini kita ada juru bahasa isyarat 2 orang, ada Mbak Fai dan Mbak Mada. Bagi teman-teman tulis, silakan kalau mau bertanya bisa nanti raise hand dan akan diterjemahkan oleh JBI. Baik, silakan Mbak Maulia. Terima kasih Kak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir pada acara siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena menyempatkan waktu weekendnya untuk mendapatkan pencerahan begitu ya dari Mas Aan. Semoga kita nanti menjadi dingin. Tapi saya nggak tahu kalau Mas Aan menjadikan suasananya malah panas ya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Maulia. Saya anggota Serikandi Lintas Iman. Di sini kita akan belajar bareng bersama Mas Aan, yang saya ini sebenarnya ternyata sudah lama mengenal meskipun masih secara virtual begitu ya, Gus Aan. Gus Aan ini berasal dari Jombang, tetangga saya, karena saya dari Blitar, dan beliau ini aktif di Gus Durian Jombang, dan juga sebagai koordinator jaringan anti diskriminasi. Tetapi untuk kesehariannya beliau juga sebagai dosen di salah satu kampus di Surabaya, yaitu Ciputra, mengajar mata kuliah agama. Jadi menurut saya jika siang hari ini kita akan mendengarkan beliau untuk menyampaikan materi tentang bagaimana sih menumbuhkan kesadaran individual dan sosial untuk mengenal Tuhan. Nah, sebelum Mas Aan saya persilahkan, saya ingin mengawali dulu apa sebenarnya yang kita butuhkan untuk mengenal Tuhan. Apakah kita harus saleh dulu? Kalau tadi Mbak Fitri memberi sambutan bahwa kita perlu menyeimbangkan antara kesalehan sosial dan individu, lantas pertanyaan saya, apakah harus saleh dulu untuk bisa mengenal Tuhan? Dan boleh nggak kalau jangan-jangan boleh apa enggak gitu loh, kalau kita itu mengenal Tuhan tanpa membawa embel-embel agama misal. Nah, semacam itu. Jadi monggo waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Aan. Saya akan memberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk presentasi. Selanjutnya saya akan membuka tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang nanti ingin bertanya di tengah Mas Aan sedang presentasi, monggo mengisi di chat, di Zoom chat, atau teman-teman yang di Facebook bisa nulis di kolom komentar. Selanjutnya nanti kalau sudah sesi tanya jawab, saya akan mempersilahkan bagi teman-teman yang berkenan untuk bertanya langsung ke Mas Aan. Dan selama sesi ini saya minta tolong buat teman-teman mute Zoom-nya, kecuali nanti saat tanya jawab atau memberi feedback begitu ya. Baik, waktu untuk Mas Aan saya persilakan. Halo semuanya, apa kabar? Apakah sudah kelihatan screen saya? Sudah, Gus. Apa? Screen-nya kelihatan apa? Tapi ini slide-nya kayaknya slide yang ketiga deh, bukan yang pertama. Ini langsung kayak penolakan jenazah COVID gitu ya. Kayaknya potensi diskriminasi ras dan etnis sangat tinggi. Ini, sekarang? Nah, udah sip. Ini. Memikirkan ulang. Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya Wiwin, teman saya yang sangat saya cintai karena sama-sama Gemininya.
saya terus terang saja bahwa saya pakai kopiah ya, karena ini kita akan ngomong soal Tuhan dalam kerangka yang menurut saya sangat challenging. Ini pula yang saya ajarkan kepada ratusan mahasiswa dan mahasiswi saya dari berbagai agama ketika kami belajar soal Tuhan dan agama itu sendiri. Ini tidak hanya soal teori, ini adalah perenungan saya. Jadi mohon maaf, saya mungkin bukan tipikal akademisi, tetapi yang saya tulis ini adalah 25% baca buku dan 85, kira-kira 75% kira-kira hasil perenungan. Kalau mau dipakai silahkan, tidak pun tidak ada masalah. Yang penting, I want you to learn knowing your own God by your own experiences. Itu yang saya pahami ketika saya hampir 50 tahun berislam dalam segala dinamikanya. Teman-teman sekalian, tentu saja ini topik yang menurut saya sangat challenging dan mencoba untuk dikaitkan dengan berbagai fenomena yang ada di Indonesia ini, terutama tadi Mbak Fitri yang berusaha untuk menyangkut soal pandemi dan soal perempuan. Yang saya omongkan ini nanti adalah core of the core di dalam kesalihan dan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ini nanti kalau bisa dipahami, maka urusan perempuan, urusan interfaith, urusan pandemi, urusan sensitivitas kita soal Pancasila, kira-kira akan menjadi landasan. Saya menawarkan ini adalah cara pandang baru dalam beragama menurut versi Aanan Sori. Teman-teman sekalian, saya ingin mulai dari problem of statement seperti ini. Ketika COVID ini muncul, maka menurut saya melihat ada dua hal yang sangat konfrontatif. Pertama, bahwa yang positif, berbagai macam lapisan orang, entah dari suku apa, agama apa, kemudian bahu-membahu untuk melakukan kerja-kerja dalam melakukan penggalangan dan merespon soal COVID-19. Itu bagus. Itu bagus. Tetapi yang menurut saya ada sesuatu yang mengagetkan adalah bahwa ada ekses. Ada ekses dalam arti bagaimana mungkin kita yang bersatu padu untuk melawan imbas atau dampak dari COVID ini, tiba-tiba kita juga terjerembab di dalam apa yang disebut sebagai tindakan yang diskriminatif. Ini adalah berita penolakan jenazah COVID-19. Bayangkan kalau dulu orang benci agamanya, agama orang lain, kalau dulu mereka itu benci terhadap etnis tertentu, tetapi ketika mereka jadi bersatu, tidak saling membenci, kemudian common enemy mereka itu diarahkan ke COVID, bahkan pada orang-orang yang terindikasi mendapatkan COVID. Mereka didiskriminasi. Bahkan ketika mati pun, itu mereka juga tidak boleh untuk ditanam di situ. Ini yang bagi saya menarik. Jadi di satu sisi kemudian kita bisa memangkas tembok perbedaan agama, gender dan lain sebagainya, tapi di sisi yang lain ada banyak teman-teman kita yang ternyata melakukan praktek diskriminasi lagi. Itu kalau dalam aspek COVID-19. Nah, dalam aspek yang lebih luas lagi misalkan soal bagaimana bangsa ini ternyata masih juga mengidap apa yang saya sebut sebagai sindrom rasisme dan diskriminasi. Bagaimana etnis tertentu, ras tertentu di dalam landscape Pancasila itu ternyata masih dianggap sebagai bangsa yang sebagai ras atau suku yang the second class. Ada dua identitas suku ras yang per hari ini dianggap sebagai the lower classes. Yang pertama adalah Tionghoa, yang kedua adalah Papua. Orang kulit hitam Papua dan juga orang-orang Tionghoa. Ini survei dari Komnas HAM menyangkut soal potensi diskriminasi dan etnis sangat tinggi. Yang terakhir adalah fenomena soal KDRT yang meningkat akibat corona itu sendiri. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Orang harusnya lebih
lebih salih, lebih santun, lebih bisa rahman dan rahim, tetapi COVID-19 selanjutnya tidak bisa kita kendalikan untuk tidak melakukan kekerasan kepada orang lain, terutama dari istri-istri kita. KDRT meningkat saat pandemi, kekerasan dalam rumah tangga di Jogja juga meningkat. Mungkin karena situasi ekonomi dan situasi sosial. Iya. Situasi sosial dan situasi ekonomi kemudian membuat para laki-laki itu tidak mampu menahan gejolaknya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, pertanyaan hipotesisnya adalah, ini kegalauan saya. Jika agama, no matter what religions you have, diturunkan Tuhan demi menuntun manusia menuju keadilan, kebahagiaan, dan kedamaian, lantas kenapa bangsa ini, bangsa yang 94% penduduknya mengaku agama sangat penting bagi kehidupan mereka, malah justru semakin terperosok ke dalam situasi yang jauh dari keinginan agama. Ini pertanyaan reflektif saya sebagai orang Islam. Kenapa sedemikian besar orang yang tiap tahun ingin menyempurnakan keislamannya dengan cara pergi ke Mekah, itu kesempurnaan keislaman ya. Tapi kemudian praktek diskriminasi dan intoleransi itu juga tidak kunjung turun. Pertanyaannya adalah, kenapa kita semakin kaya, tapi tidak semakin sehat, tapi semakin pelit? Kira-kira seperti itu. Ini kegalauan saya terkait soal agama, kesalehan, dan Tuhan itu sendiri. Saya mencoba menawarkan hipotesis ini yang bisa di-challenge oleh siapapun. Apa yang sesungguhnya terjadi? Seperti itu. Saya memahaminya yang pertama ya, yang sesungguhnya terjadi ini. Ini refleksi saya, mungkin bisa masuk dan juga bisa tidak. Pertama, saya merasa bahwa kita, khususnya bagaimana doktrin klasik menginstall bagaimana Tuhan itu dalam konstruksi pikiran saya yang hampir 50 tahun menjadi Islam. Tuhan itu dipahami sebagai entitas pencemburu dan siap menghancurkan siapa saja yang ia cemburui. Kok bisa gitu, An? Iya. Ingat, Tuhan dipahami sebagai entitas pencemburu. Kita lihat mengerusakkan gereja, kan atas namanya apa? Karena atas namanya Tuhan yang dipilih atau dipeluk oleh pelaku kekerasan, itu merasa tidak suka kalau ada salib, kalau ada gereja tumbuh di situ. Artinya apa? Artinya Tuhan dalam perspektif para pelaku kekerasan itu adalah Tuhan yang jealous. Tuhan yang pencemburu. The jealous God, the envy God. Tuhan yang menurut persepsi laki-laki yang senang melakukan praktek kekerasan terhadap istrinya, itu mengatakan ketika istrinya mulai mempertanyakan kewenangan suaminya yang eksesif, kemudian dalam pikiran laki-laki itu, ia membawa Tuhan, aku ini representasi Tuhan sebagai laki-laki, sebagai pemimpin, jangan pernah mempertanyakan kewenanganku, wahai perempuan yang jadi istriku. You diam, do as you are told. Jadi, apa? Tuhan pencemburu itu, misalkan juga ketika banyak orang Islam yang nggak tahu bagaimana cara memahami keislamannya, tiba-tiba nggak suka dengan candi, tiba-tiba nggak suka dengan Candi Borobudur, nggak suka dengan patung, nggak suka dengan yang lain karena dianggap Tuhan pasti akan marah. Tuhan dalam kerangka Islam klasik dipersepsi sebagai Tuhan yang menurut saya, the jealous God. Tuhan yang dalam konteks penolakan jenazah COVID menganggap bahwa Tuhan tidak suka dengan jenazah yang terkena COVID sehingga itu boleh didiskriminasi. Hati-hati, saya menawarkan sesuatu yang sangat fundamental di dalam melihat Tuhan. Ya.
Sepanjang cara kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa merangkul semuanya, Tuhan yang tidak rahman rahim, Tuhan yang pencemburu, maka di titik itu pula ini akan berimplikasi berdasarkan teori domino efek, ia akan berimplikasi kepada banyak aspek. Yang kedua, menurut saya yang sesungguhnya terjadi seperti ini akan saya ngomong. Tuhan pada gambaran dan kesadaran banyak orang, entah kalian Kristen, Islam, atau yang lain, itu ada banyak orang yang menyangka dan memproyeksikan Tuhan itu sangat senang. Jadi menurut persepsi banyak orang, Tuhan itu sangat senang kalau kita menyembahnya. Menyembahnya dalam arti ritualis, ya. Sembahyang. Maksud saya begini. Bukan berarti saya ingin mengatakan ke gereja dan sholat itu bukan hal yang penting, tidak. Tetapi yang perlu kita renungkan dalam konteks hari ini adalah we serve God or we serve other for God. Ingat, kalau we serve God, kita melayani Tuhan dan kita memaknainya, kita harus ke gereja tanpa perlu harus merasa baik dengan tetangganya, atau kita harus berpuasa tanpa merasa perlu harus terupgrade sensitivitasnya, kita harus pergi haji tanpa merasa perlu untuk menunjukkan sikap toleransinya sebagai dampaknya, atau kita sholat tapi kemudian kita masih minus sensitivitas, maka sesungguhnya kita ini sedang merayu Tuhan, menganggap Tuhan ini butuh dengan semua ibadah kita. Padahal itu sesungguhnya kan nggak masuk akal. Tuhan itu nggak butuh puasa kita. Kalau mau konkret ya, kalau Tuhan butuh dengan puasa kita, berarti ia tidak lagi bisa menjadi Tuhan karena ia butuh. Ia tidak butuh sholat kita. Bukan berarti saya mengajak semua orang untuk tidak sholat, tidak. Tetapi harus diingat, we serve God or we serve others for God. Di titik ini saya ingin mengatakan, saya ingin menyinggung apa yang dikatakan oleh Mbak Fitri dan juga apa yang disampaikan oleh moderator itu sendiri. Artinya apa? Kalau kemudian kita sholat saja atau ke gereja saja, tetapi itu tidak menumbuhkan semacam kesalehan sosial pada orang, maka pada titik itu Anda harus hati-hati, kita harus hati-hati. Jangan-jangan kita sedang mempersepsi Tuhan itu sedang butuh sholat kita. Padahal itu kan nggak mungkin Tuhan butuh sholat kita. Wong hari ini misalkan kita bikin petisi change.org, misalkan, kita tanda tangan mulai hari ini kita kita mosi tidak percaya Tuhan sebagai Tuhan. Jutaan kemudian kita bisa menggalang dukungan di change.org, Tuhan juga masih nyantai saja, terserah kamu. Kamu mau mengakui diriku sebagai Tuhan atau tidak, saya tetap Tuhan. Artinya apa? Ia tidak butuh siapapun itu sendiri. Maka, saya ingin mengajak bagaimana kita kembali dalam agama kita masing-masing untuk memikirkan dua hal ini dalam cara bertuhan. Pertama, kesalehan dan cara beragama kita bertuhan itu pilihannya ada dua. Ini center. Satu sisi kita mengarahkan center itu ke langit. Kita nggak tahu ujungnya di mana. Kita juga nggak dapat feedback. Kita cuman kasih center ini saja. Center ini adalah sholat kita. Center ini adalah puasa kita. Center ini adalah tasbih kita. Center ini adalah mazmur kita. Center ini adalah bentuk rayuan kita kepada Gusti. Tetapi kosong. Ataukah sesungguhnya, ini pilihan saya, kita mengarahkan senter itu ke kaca. Kalian tahu,
Bagaimana senter itu ketika disemprotkan ke kaca seperti ini? Ia akan reflektif. Ia akan reflektif. Sebab kaca tidak butuh sinar itu. Ia akan memberikannya balik kepada kita. Maksud saya begini. Harusnya cara kita mempersepsi Tuhan itu adalah to serve other. To serve other. Bukan ritual itu sendiri. Yang ingin saya katakan, jika pada titik tertentu, saya diminta untuk memilih. Saya taat sholat, atau taat berpuasa, tapi pada satu sisi, saya semakin tidak toleran terhadap teman-teman saya yang di Kristen. Ataukah saya tidak melakukan puasa, namun kemudian saya menemukan spiritualitasnya dan pada titik itu saya bisa mengembalikan sinar ketuhanan itu sendiri kepada kelompok minoritas. Jika itu pilihan dua-duanya, saya akan memilih yang kedua. Meskipun sebenarnya pilihan idealnya adalah saya bisa puasa, plus sekaligus saya juga bisa dan wajib untuk bisa memberikan toleransi kepada yang lain. Tapi kenyataannya banyak teman-teman, semakin ia salih, semakin ia terlihat salih secara ritual, pulang dari haji, kemudian yang awalnya sebelum haji dia bisa hahi dengan temannya yang berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi setelah pulang dari haji, kemudian ia mengatakan, oh sorry, saya tidak lagi bisa nongkrong ke gereja karena saya sudah haji. Bagi saya, itu problematis secara personal. Itu kemunduran. Bagi saya, kesalehan itu pilihannya cuma ada dua. Kesalehan versi KBBI itu adalah lebih menjurus kepada ritualistik. Anda akan dianggap sebagai pribadi yang saleh kalau kemana-mana pakai jubah, dikit-dikit kutip ayat, atau kemudian suka menyebarkan hoax yang itu bisa menyakiti agama lain. Itu mungkin dianggap sebagai kesalehan. Jidatnya itu hitam. Itu kesalehan taat beribadah kepada Tuhan dalam kerangka yang ritualistik. Atau kesalihan itu sendiri, solih dalam bahasa Arabnya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu solih itu artinya righteous. Righteous itu adalah, ini yang menarik, righteous itu adalah people who behave in a way that is morally correct. Bayangkan, Tuhan, jadi salih menurut KBBI itu seperti mengarahkan senter ke langit. Salih, righteous, menurut persepsi saya dan juga banyak orang, itu adalah, ia seperti ke kaca. Seperti pantulan itu. Jadi ketika kita ngomong soal salih, itu adalah, indikatornya adalah bahwa kita atau Anda semuanya, kita semuanya, tidak hanya benar secara hukum, tapi juga secara moral itu baik. Saya kasih tahu bedanya secara hukum dan secara moral itu baik. Secara hukum Islam klasik, punya istri lebih dari 4, itu boleh secara hukum klasik. Tapi secara moral, tidak. Karena apa? Karena itu menyakiti orang lain. Jadi moralitas lebih tinggi ketimbang hukum. Itu ciri bagaimana beragama mengarahkan senter ke kaca. Seperti itu. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang penting bahwa kesalihan itu diukur seperti halnya apa yang disampaikan oleh orang yang sangat saya hormati, yakni Gandhi. Boleh nggak kaya tanpa bekerja?
melanggar hukum atau tidak. Misalkan kalau ayah saya sangat kaya, saya kemudian tidak perlu bekerja, saya tinggal minta uang, ATM dan banyak hal kepada orang tua saya, itu kan tidak melanggar hukum, tidak. Tapi secara moral, menurut Gandhi itu bermasalah. Wealth without work. Kalau kita kaya tanpa bekerja, itu sesungguhnya secara moral itu bermasalah. Boleh nggak kita kemudian berjualan, lalu kita mendapatkan untung 10 atau 100 kali lipat dari barang yang kita tawarkan? Secara hukum boleh, tetapi saya secara moral belum tentu. Moral itu ngomong soal baik dan buruk, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Pantas enggak ya? Misalkan semuanya pakai masker, tapi ternyata saya enggak pakai masker. Dalam arti, ini soal sensitivitas. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang menarik soal kesalihan. Pilihannya ada di kita. Apakah kita mau salih dalam aspek ritualistik, ataukah kemudian kesalehan kita mau kita upgrade levelnya seperti halnya kita mengarahkan senter ke kaca. Sehingga apa? Sehingga kita termasuk orang yang people who behave in a way that is morally correct. Kalau ini soal moral, maka ketika kita menemukan dompet di terminal atau kita menemukan HP di terminal dan di situ tidak ada orang yang tahu, kita tidak akan mengambil itu. Karena secara moral itu tidak. Ini menurut saya menjadi catatan yang penting soal spiritualitas itu. Lalu ngomong soal Tuhan. Ini saya challenge teman-teman untuk berkenalan dengan Tuhan dalam konstruksi ala Anansori itu sendiri. Saya kasih tahu teman-teman, saya Islam Sunni Nahdiyin. Di dalam tradisi Islam Sunni Nahdiyin, untuk mengenal Allah, itu salah satunya adalah dengan mengetahui 99 namanya. Namanya Asmaul Husna, nama-nama yang agung. Tetapi saya menemukan ada 3 nama, ada 3 atribusi Tuhan, nama di Asmaul Husna, yang nampaknya agak problematik di dalam soal keagungan itu. Saya tidak sedang mendebat, tapi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu juga oleh para penafsir itu juga dianggap sebagai punya hak atau yang maha menimpakan kemudaratan. Jadi kalau misalkan ada orang yang sengsara, itu kemudian ya memang Tuhan itu ya bisa membuat orang sengsara. Jadi Tuhan dipersepsikan menjadi agak kejam dan agak problematik. Masa keagungan itu identik dengan ia sangat kejam seperti itu. Ini misalkan seringkali waktu saya kecil ketika saya lupa nggak puasa, kemudian orang tua saya selalu ngomong, awas kalau kamu nggak puasa, kamu nanti akan masukkan neraka, kakimu akan dipetenteng seperti ini, ya, terus tanganmu juga nanti kamu digergaji. Jadi Tuhan itu dicitrakan menjadi entitas yang sangat bengis. Saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi implikasinya adalah orang bisa menjadi bengis atas nama Tuhan. Dari 99 nama ini, saya baru ngerti. Dari 99 nama ini, ada kecenderungan bahwa Gusti Allah, itu yang paling sering disebut statusnya itu cuma ada 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim. Saya jadi mikir, kenapa Rahman dan Rahim? Apakah ada Bismillahil Aliyil Hakim? Atau Bismillahil Dororil Qobid? Sangat jarang. Kita kalau ngomong Bismillah, itu pasti Rahman dan Rahim. Saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk mengeksplorasi soal Rahman dan Rahim ini. Karena oleh banyak penafsir ketika saya di pesantren, Rahman dan Rahim ini kemudian dimaknai bahwa
Gusti itu bisa mengasihi semuanya orang di dunia, dan rahim dimaknai Gusti ini hanya mengasihi orang-orang Islam saja ketika di akhirat. Saya mendapat doktrin seperti itu dan saya kira masih banyak orang yang memaknai seperti itu. Saya kemudian men-challenge dan mencari tahu. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian saya lihat dalam translasi atau terjemahan bahasa Inggris karya Yusuf Ali. Di situ ia diterjemahkan sebagai in the name of Allah, most gracious, most merciful. Saya menemukan Tuhan itu dalam kerangka ini, teman-teman sekalian. Gracious and merciful. Sebentar ya, saya nggak kelihatan. Rahman itu maha pengasih. Maha pengasih itu adalah behaving in pleasant and polite calm way. Jadi menurut Tuhan sendiri, Tuhan itu orang yang menyenangkan. Tuhan itu sangat sopan. Tuhan itu sangat santai. Bayangkan, gracious itu dalam Merriam-Webster itu dimaknai adalah mereka yang mempunyai ciri orang yang sangat baik dan sangat sopan santun. Bayangkan, ini seperti persepsi kita atas Fir'aun atau persepsi kita tentang raja yang sangat meneduhkan begitu, sangat sopan. Ini Rahman. Ini ia seperti ibu yang ketika anaknya salah, ibu itu nggak marah. Ibu itu, sini nak, tak peluk nak kamu nak. Sini nak, aku tahu kamu melakukan kesalahan, tapi aku ibumu. Aku mengasihimu. Sebesar apapun kesalahanmu. Bukan seorang ibu yang ketika melihat anaknya melakukan kesalahan lalu ia bawa parang. Sini nak kamu nak, tak penggal kamu. Atau tak etet-etet. No. Tuhan dalam konstruksi Aan, Rahman itu adalah ia yang sangat menyenangkan, ia yang sangat sopan, ia yang sangat santai, ia yang mengatakan, oh, kamu lakukan dosa, it's okay, sepanjang kamu mengakui itu tidak akan dilakukan lagi, oke, aku bisa memahaminya. Saya nyaman dengan itu. Dan yang selanjutnya ini soal rahim. Ibu, bapak, dan teman-teman sekalian, rahim ini sangat powerful. Rahim itu saya ambil dari kata teman-teman perempuan semuanya, sangat yakin saya punya rahim. Rahim itu powerful karena apa? Senakal-nakal pun anak tersebut yang ada di dalam kandungan, seorang ibu tidak akan pernah berpikir akan ngamuk kepada janinnya dan membunuh janinnya itu. Senakal-nakalnya anak di dalam kandungan, di dalam rahim, ia pasti akan memaafkannya. Begitulah Gusti. Someone who is merciful is willing to be kind and forgive people. Jadi yang ingin saya katakan, saya bertuhan dengan orang yang Rahman dan Rahim. Dan ketika saya senter ke sana, maka saya merasa punya kewajiban untuk juga memancarkan kerahman dan kerahiman Tuhan itu kepada others. Dalam konteks yang paling clear adalah seperti ini. Kalau tiba-tiba saya Islam, lalu ada teman saya, tetangga saya, menyodorkan surat persetujuan untuk pendirian rumah ibadah. Saya sebagai orang Islam, dia mau mendirikan gereja di situ dan ia butuh tanda tangan saya. Maka kesalehan kita itu akan ada di persimpangan. Bagi kalian, bagi kita yang menolak menandatangani itu, maka sesungguhnya sangat mungkin kita ini bertuhan kepada Tuhan yang jealous.
Saya nggak mau menandatangani ini. Kamu sesat, kamu terkutuk, kamu menyembah patung, maka dan Tuhan saya tidak memperbolehkan seperti itu, saya nggak mau tanda tangan. Ini satu sisi ritualitas yang beragama seperti itu. Tetapi kalau kita kembali ngomong soal dan Rahman dan Rahim, maka saya membayangkan orang yang beragama dengan Rahman dan Rahim, ia akan ngomong, oh butuh tanda tangan saya ya, sini saya kasih tanda tangan. Tak bantu untuk mencari tanda tangan teman-teman muslim yang lain. Sama-sama Rahman dan Rahim, tetapi cara pandangnya berbeda. Ini bagi saya yang menarik. Yang terakhir, teman-teman sekalian, ini adalah, mari kita lihat di kita. Ini yang terakhir, slide saya yang terakhir, untuk men-challenge kita. Saya nggak tahu, ini saya nginjak gas paling kenceng ini di dalam soal spiritualitas. Lihatlah kita. Kita itu dapat tugas untuk menjadi the righteous. Kiri. Kita seperti itu. Untuk mencapai righteous ini, sangat banyak di antara kita, itu untuk kemudian memilih melakukan ritual-ritual tertentu. Ritual tertentu. Termasuk untuk bisa, saya ulangi, untuk menjadi righteous seperti ini, salah satu jalan adalah kita bisa meyakini Tuhan terlebih dahulu. Ingat, untuk menjadi righteous dalam skema ini, kita terlebih dahulu diminta untuk meyakini adanya Tuhan. Apakah berhenti di situ? Tidak. Setelah kita diminta untuk meyakini adanya Tuhan, kita disuruh memilih lagi. Oke, kalian mau meyakini Tuhan dalam agama apa? Kita langsung memilih agama satu. Atau agama 2, atau agama 3. Oke, di agama 1, selesai urusan bukan. Kita disuruh memilih. Kita mau sekte yang mana? Misalkan, Tuhan dalam kategori pengikut Yesus. Oke, Anda mau apa? Kristen atau Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan yang mana? Harismatik atau ekumenis? Setelah itu kemudian kita memilih ritual. Baru kemudian kita, bayangkan, kita ada 4 step. 1, 2, 3, 4 sebelum ke sini. Nah, kadang-kadang kita itu terjerembab di ritual dan sekte ini. Dan menganggap bahwa ritual di sekte tertentu atau agama di agama tertentu, itu kemudian kita anggap sebagai hal yang tidak bisa memberikan tidak bisa menghantarkan kita pada righteous itu sendiri. Kita kerap gegeran karena kita merasa jalan kita yang terbentang itu adalah satu-satunya yang benar. Saya ingin mengatakan bahwa terserah kamu mau yang mana dalam konteks ketuhanan itu sendiri, mau agama yang mana, tapi pastikan kamu tidak lupa untuk menjadi righteous. Tugas kalian, tugas kita bukan ribet urusan apakah kita nanti mau naik kereta api, mau naik bus, atau mau naik mobil pribadi, atau mau jalan kaki untuk menuju Surabaya. Tugas kita utama adalah menuju Surabaya. Terserah mau pakai mau pakai kapal atau seperti apa. Yang penting nyampe Surabaya. Dan kita tidak perlu untuk menghina. Kalau kita ke Surabaya naik sepeda motor, maka kita tidak perlu menghina siapapun yang ke Surabaya naik bus atau naik kereta api. Yang terakhir, problem kita adalah, bisakah secara pengalaman dan teori, orang kita itu bisa menjadi salih? Ingat, ini garis yang terputus-putus. Saya ingin semua fokus terputus-putus ini. Bisakah kita menjadi salih, menjadi righteous, tanpa terlebih dahulu mengenal Tuhan? Mungkin atau tidak? Ini menurut saya menjadi hal yang krusial bagi saya. Saya kira itu Maulia provokasi saya. Semoga ini menjadi catatan penting
bagaimana konstruksi tentang kesalehan ritual dan kemudian kesalehan sosial itu terkait dengan bagaimana kita mengenal Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak perlu dikenal. Yang Ia ingin kita lakukan sebenarnya adalah bertindaklah sebagaimana dua wujud utama Tuhan, Rahman dan Rahim kepada yang lain. We serve God as well as we serve others for God. Bagi saya itu. Terima kasih, Maulia. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih, Gus Aan. Luar biasa sekali. We serve God or we serve others for God. Itu menurut saya sangat relate sama yang Gus Aan tadi sampaikan di awal. Terkait mengenal Tuhan berdasarkan pengalaman. Tapi di akhir, Gus Aan juga menyampaikan kita tidak perlu mengenal Tuhan. Lantas Tuhan itu ada di mana, Gus? Nah, ini sambil menunggu teman-teman tanya, saya ingin membacakan respon teman-teman. Sebentar. Halo. Sebenarnya kalau tadi pertanyaanmu adalah Tuhan itu ada di mana, saya akan balik bertanya. Sepenting apa pertanyaanmu itu, atau pertanyaan siapapun menyangkut di mana letak Tuhan, itu bisa mendorongmu untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi ini pertanyaan agak sulit dipahami, tetapi begini. Apakah ketika kamu atau kita semuanya mencari tahu di mana Tuhan, mau di kolong jembatan atau mau di atas dan lain sebagainya, oke, kalau kamu menemukan itu, apakah pasti bahwa kamu nanti akan toleransimu, humanismemu, itu akan naik atau tidak? Sebab jika tidak naik, bagi saya useless. Seperti itu. Saya kira itu sambaran saya, Maul. Silakan kalau mau di. Karena sering Gus mendengar, karena tadi dengan menyampaikan ada beberapa hal yang kita itu kalau sholat itu ya bermoral, istilahnya gitu lah ya, yang bisa saya tangkap. Jadi maksudnya ini lebih ke how we behave with others or to others. Nah di sini sebenarnya kalau tadi Gus Aan menyambar, lantas apakah kalau kita sudah menemukan Tuhan kita akan menjadi lebih baik, itu sama sekali tidak bisa saya jawab secara personal, karena kacamatanya adalah berdasarkan pengalaman kita sendiri-sendiri dan kita masing-masing dalam mengenal Tuhan itu sendiri. Nah, sehingga saya sangat setuju dengan yang Gus Aan sampaikan bahwa ritual atau bungkus-bungkus apapun yang akhirnya menjadikan kita seolah-olah Tuhan butuh kita itu ya nggak benar gitu. Nah, di sini ada teman yang dari peserta yang menyampaikan bahwa humanism is better than religious. Berarti mau ibadah kepada Tuhan asalkan mempunyai hati manusia, Tuhan ada di mana-mana. Nah, kalau melihat konteks hari ini, Gus, karena di sini teman-teman belum ada yang bertanya, saya yang akan memulai bertanya. Others dalam arti orang banyak yang kita harus serve itu atas nama Tuhan, itu tuh terkadang tuh terkotakkan karena agama tadi, Gus. Itu sangat saya sendiri juga mengalami sebagai orang Islam gitu. Contohnya pengalaman saya masuk ke lingkungan PSK. Apa? Ini masuk ke lingkungan PSK. Oh, ke PS. Ya, PS. Oke. Ya. Atau bahasa orang sering bilang mungkin ke lingkungan yang wilayah kotor gitu lah ya. Iya. Nah, secara nggak langsung atau langsung orang sudah memunculkan judgement bahwa mereka itu sudah tidak mengenal Tuhan, kenapa perlu kamu bantu misal, atau semacam itu, Gus. Nah itu bagaimana kita memaknai orang lain dalam hal yang merangkul tuh without boundaries gitu loh. Siapa dia,
Iya. Jadi kan sama kayak peta yang Gus Aan buat di belakang. Nah ini relate sama ada temen yang tanya di chat terkait definisi memaknai others itu sendiri, Gus. Memaknai apa? Memaknai the others. Others. Nah, Iya. jadi mungkin Gus Aan bisa respon dulu itu. Oke, terima kasih. Saya sangat bersemangat sekali di forum ini, terutama teman-teman. Saya harapkan ini bukan menjadi forum saya sendiri. Teman-teman bisa bisa berinteraksi di sini untuk menyampaikan gagasannya, menyangkut bagaimana cara kita meletakkan Tuhan dan agama soal itu. Saya akan mulai dengan humanism is better than religion itself. Saya sangat bisa memahami ketika ada teman-teman yang mengatakan seperti itu. Karena memang agama itu kan nggak bisa bicara toh, Maul. Agama itu hanya bicara ketika pemeluknya merepresentasi agama itu. Ketika 52% Muslim Indonesia menurut survei LSI mengaku keberatan dengan rumah ibadah agama lain, 52% ya. Maka kemudian orang-orang Kristen pasti akan ngomong, ya ampun, Islam kok seperti ini ya. Apa yang salah? Gitu. Saya sama sekali tidak menyalahkan ketika ada orang yang kemudian berpikir bahwa humanism is better than religion itself. Meskipun sebenarnya saya ingin menawarkan bahwa beragama itu juga pada titik tertentu, beragama menurut saya itu juga humanism itself. Religion is humanism. Humanism itu apa toh? Kemanusiaan itu apa toh? Tak kasih tahu kemanusiaan. Kemanusiaan adalah keyakinan pada diri kita yang menganggap bahwa setiap orang pada dasarnya adalah baik. Saya ulangi lagi. Humanity, kemanusiaan adalah keyakinan pada seseorang yang mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah baik. Saya kalau ngomong seperti ini, ingat Gus Dur. Gus Dur itu membagi orang, itu cuma ada dua. Orang baik, orang yang sedang dalam proses menuju baik. Bukan orang baik dan orang jelek. No. Kenapa Gus Dur mengatakan orang itu sedang dalam proses menuju baik? Sebab hanya dengan meyakini seperti itu, maka seseorang itu akan terus bisa mengasihinya. Rahman dan Rahim itu sendiri. Itu sebabnya ketika banyak politisi-politisi yang tidak suka dengan Gus Dur, Pak Harto misalkan, Anda kalau baca bukunya Greg Barton bagaimana Pak Harto melakukan aneka politiking kepada Gus Dur itu, pasti akan tahu betapa jahatnya Pak Harto waktu itu. Tetapi ketika Gus Dur naik jadi presiden, orang yang pertama kali ditemui itu adalah Pak Harto. Padahal sebenarnya Gus Dur bisa bilang kepada Jaksa Agung, tolong jebloskan ia atau bagaimana itu. Tetapi ia malah datang. Ingat konsep Rahman dan Rahim, terutama Rahim. Seperti itu. Jadi bagi Gus Dur, ketika ada orang yang mencederai kita, maka sesungguhnya Gus Dur mempersepsi, ia bukan orang jahat. Ia sedang dalam proses menuju baik. Saya ingin meletakkan ini dalam konteks PSK. Siapa kita berani melakukan penghakiman moralitas pada orang itu? Jangan pernah menghakimi orang itu sebelum kita pernah memakai sepatunya.
Kita tidak bisa seperti itu. Karena bagi saya itu bermasalah. Tapi yang ingin saya katakan, kenapa Maul kita kok punya cara pandang seperti itu? Sebab sejak kecil menyangkut PSK atau menyangkut yang lain, atau Islam dan Kristen, atau laki-laki dan perempuan, kalau saya laki-laki misalkan, maka saya didoktrin untuk bisa berpikir bias. Berpikir bias itu begini. Berpikir bias itu adalah meyakini bahwa identitas tertentu lebih tinggi derajatnya ketimbang identitas yang lain. Oleh karena saya ini laki-laki punya penis misalkan, maka saya didoktrin derajat saya lebih tinggi ketimbang perempuan. Oleh karena saya Islam, maka saya didoktrin value saya, harga saya lebih tinggi, saya merasa lebih bisa terselamatkan ketimbang orang Kristen. Oleh karena saya bukan PS, pekerja seks, maka saya didoktrin bahwa PS itu orang yang jahat dan lain sebagainya. Padahal kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah ia bekerja. Ia menggunakan piranti organ tubuhnya, bukan organ tubuh orang lain ya. Bukan tubuh orang lain. Ia menggunakan organ tubuhnya sendiri untuk bekerja. Bagi saya, PS itu jauh lebih jujur ketimbang para koruptor. PS itu tidak menggunakan tubuh orang lain untuk dieksploitasi, untuk mendapatkan keuntungan. Koruptor, ia mengambil hak orang lain. Ini kalau mau ngomong secara progresif dan liberal. Dan tercerahkan, yang ingin saya katakan adalah sebenarnya kalau kita merefleksikan kepada soal Rahman dan Rahim itu, maka bias itu, menurut saya gini, bias itu adalah pangkal utama bagaimana kita mendefinisikan others. Orang saya seperti saya hetero merasa lebih tinggi ketimbang orang yang non hetero. Saya merasa derajat saya lebih tinggi ketimbang orang gay, ketimbang orang biseksual, ketimbang orang-orang aseksual. Saya cisgender, laki-laki yang tampil seperti laki-laki, merasa diri saya lebih tinggi ketimbang laki-laki yang transgender. Itu cara pandang yang bias, yang kemudian itu kita proyeksikan, menganggap bahwa orang yang tidak seperti saya, laki-laki yang tidak seperti saya, yang ngondek, yang kemudian di perempatan jakal yang pakai kencreng itu menjadi lebih rendah. Karena apa? Karena sejak kecil kita dididik untuk berpikir bias. Sistem pendidikan kita melanggengkan itu. Mana ada sekolahan-sekolahan yang mengatakan bahwa anak-anakku sekalian, kita itu sama kok sejajar dengan para waria. Atau kita orang Islam sebenarnya sama-sama benarnya dengan agama-agama yang lain. Nah, ini yang bagi saya penting untuk diintrodusir. Dari mana itu kemudian muncul? Tentu saja dari refleksi kita menyangkut soal ketuhanan dan bagaimana kesalehan itu muncul. Itu sih, Lia, responku. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Nggak apa-apa, Gus. Karena Banyak kita yang- masih punya waktu banyak ini. Nah, Itu. di sini saya tidak merespon Gusaan, tapi langsung mempersilahkan teman-teman yang mau bertanya langsung sama Gusaan. Yang pertama ini ada Mas Andi. Silakan Mas Andi menyalakan speakernya untuk bertanya kepada narasumber. Ya, cek suara moderator. Ya, oke, Mas. Saya sambil Ya. makan siang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji Tuhan, Gus Aan atas ulasan yang sangat menarik. Perkenalkan, saya Andi dari Makassar. Ya, saya tertarik juga karena saya melihat ada Mbak Yu saya di sini, Sri Kandi dari Jogja.
pada bulan Maret kemarin saya sempat ketemu di Makassar melakukan Apa itu? culinary dialog. Wiwin? Ya, persis Gus. Di Makassar kemarin ketemunya, ada membahas tentang isu-isu perdamaian. Iya, gini Gus, saya pertama ingin mengutip di Alkitab. Ini kaitannya dengan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan 21. Nah, di situ dikatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, ini yang menarik di ayat 20-nya, Gus. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Ini sangat menyentuh sekaligus, ayat ini sangat sangat sering saya baca berulang-ulang karena begitu menggambarkan kasih Allah ya kepada kita, khususnya kita manusia. Karena di sisi lain jangan sampai kita merasa sangat soleh secara ritual, tetapi brutal secara hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, jadi di sisi lain juga Gus, saya juga ingin mengutip di di Al-Maidah. Saya langsung di pertengahan ayatnya bahwa di situ dikatakan Al-Maidah ayat 82, dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, karena mereka tidak menyombongkan diri. Jadi dari kedua kutipan ayat ini, yang pertama tadi di Perjanjian Baru di 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan di Al-Maidah ayat 82. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa memang sebenarnya haruskah kita mengeksklusifkan diri hanya karena kita merasa paling benar sehingga menuduh yang lain sesat atau bahkan menuduh yang lain itu kafir misalnya. Nah, bagaimana kita berdialog mungkin Gus dengan kawan-kawan kita yang berada di katakanlah ekstrim kanan yang cenderung sangat eksklusif dan cenderung menuduh salah atau menuduh kafir di luar kelompoknya. Terakhir saya ingin mengutip Gus Baha bahwa Gus Baha pernah mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengajak kamu ke jalan Allah ternyata hanya mengajak kamu ke golongannya. Ini juga menarik, Gus. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo Gus Aan langsung di respon saja. Terima kasih Mas Andi. Saya itu senang kalau mendengar banyak teman-teman Kristen atau teman-teman yang lain mengutip Alkitab. Saya senang ya, karena pada dasarnya bahwa kita tidak tahu kebaikan itu akan datang dari mana. Tetapi menyangkut soal Alkitab ini, itu umat Islam itu kira-kira terbelah menjadi dua besar. Yang mayoritas adalah sebaik apapun, sekeren apapun Alkitab itu berkata, tapi karena Alkitab itu dianggap sebagai palsu dan lain sebagainya, maka itu tertolak dengan sendirinya. Seperti itu. I've been there. Saya pernah di sana. Sampai kemudian saya merefleksi ulang dalam 3-4 tahun terakhir ini menyangkut satu ayat penting yang menurut saya menjadi jembatan saya untuk juga bisa memasukkan Alkitab yang isinya adalah Perjanjian Lama Taurat,
Mazmur, Zabur, dan Perjanjian Baru, Injil, dan lain sebagainya, itu menjadi satu set yang juga ada di dalam sistem pengetahuan teologi saya. Artinya apa yang ingin saya katakan adalah saya juga tidak hanya membaca Al-Quran saja, tetapi kemudian saya juga membaca hal yang lain dan meletakkan mereka itu sejajar. Apa landasan justifikasi, landasan Quranik saya? Di surat Al-Baqarah itu kan di situ dijelaskan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Yang itu diturunkan kepada orang-orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa ialah di dalam ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna adalah orang-orang bima unzila ilaika yang mengimani Al-Qur'an wa ma unzila min qablik, dan mereka yang mengimani kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an itu sendiri. Ayat itu ribuan kali saya baca sejak saya kecil. Tetapi saya baru sadar dengan perspektif yang baru, saya ingin mengatakan bahwa oh iya, di dalam sistem keimanan kami ini tidak hanya diminta untuk meyakini Al-Quran, tapi juga mengimani. Yang itu juga harusnya mengimani adalah membaca dan menstudi soal itu juga. Itu kitab-kitab yang lain. Ini menjadi jembatan teologis saya. Saya tidak tahu, it work for me. Mungkin teman-teman yang lain menganggap ini tidak work, ya terserah. Tetapi bagi saya, bahwa ketika Al-Quran, ketika Alkitab tadi, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Andi, begitu dahsyat mengucapkan soal bagaimana konsep mengasihi Allah di dalam Alkitab, atau Allah bagaimana mengasihi seperti itu, saya menyambungkannya dengan konsep Rahman dan Rahim, dan itu masuk. Rahman Rahim versi Anan Sori ya. Kalau Rahman Rahim versi klasik tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena mereka masih menganggap mereka masih belum mengenal kekristenan itu sendiri. Yang masih dianggap sebagai kompetitor. Sehingga bagi saya yang terpenting di dalam berelasi itu adalah jujur. Menurut saya, Mas Andi, saya juga harus jujur ya, bahwa sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang itu menjadi sangat melukai kalau dibaca secara literal. Melukai khususnya kepada orang Yahudi, Kristen, dan juga para penyembah berhala. Melukai. Kalau kita membaca surat At-Taubah misalkan, Bara'atun minallah, itu ayat terakhir yang selalu dipegang oleh kalangan klasik sebagai ayat terakhir, sebagai surat terakhir yang diturunkan. Ayat itu sangat pedih dan menginstruksikan kepada siapapun yang tidak meyakini Gusti Allah, Islam itu sebagai agama yang final, maka ia boleh diperangi. Ada banyak teman-teman yang masih berpikir seperti itu. Dan itu sebabnya survei PPI, MUIN, dan lain sebagainya masih seperti itu. Saya meyakini bahwa ada masih banyak ayat-ayat di dalam kitab suci saya yang jika dilihat secara literal itu sepertinya agak berbenturan. Ya, satu sisi kita diminta untuk baik, tapi satu sisi kemudian kita diminta untuk memerangi orang yang Sepertinya ini koneksinya Busaan terputus, teman-teman. Saya akan coba menghubungi sebentar.
Mohon bersabar ya teman-teman, karena ini sepertinya Gusaan live karena koneksinya sepertinya. Kalau misalnya sambil menunggu bisa foto bersama nggak ya sebentar? Oh iya bisa teh, boleh teh. Menghidupkan videonya boleh dibantu foto bersama sehingga nanti di akhir kita udah nggak foto bersama lagi. Baik. Oke. Ya. Sebentar. Oke. Saya akan full. Oke. Ada 3 kali. Sekarang yang pertama dulu. Baik. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ini ada baby. Oke. Terakhir. 1, 2, 3. Oke. Iya. Mas Aan kayaknya baru masuk lagi. Ini apa internetnya trouble jadi mau coba connect lagi. Nah, mungkin sambil udah. Oh, I'm sorry. Tiba-tiba warkopku routernya bermasalah. Sorry ya, I'm sorry. Gambarku kok lebih keren di sini ya. I'm sorry. Wah, Anas. Ya, oke, semua bisa Oke. Ya, bagi saya memang seperti itu. Bagi saya, yang untuk merespon Mas Andi seperti ini, Mas Andi, orang Indonesia itu kalau diceramai supaya toleran, itu akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Cara yang terbaik untuk mengajarkan kesalehan yang toleransi kepada yang lain itu adalah tidak dengan ceramah, tetapi dengan menjadi teladan. Banyak kiai-kiai yang mengatakan, oh kami dengan orang-orang Kristen baik dan lain sebagainya. Tetapi ketika Natalan itu datang, tidak ada satupun dari mereka, atau sangat sedikit dari mereka, yang misalkan berani mengekspos dirinya untuk mengatakan, ini loh pesantrenku mengucapkan selamat Natal kepada yang lain. Tidak ada yang berani. Kenapa seperti itu? Ya, mereka menurut saya, karena mereka tidak berani menjadi teladan. Tahun 2017 yang lalu, di Indonesia, itu ada hampir 28.000 pesantren. Catatan dari Kemenak. 28.000 pesantren. Tahun 2017 atau 2018, hanya ada satu pesantren dari 28.000 pesantren itu yang berani secara terang-terangan mengucapkan selamat Natal santrinya. Pesantren itu namanya pesantren Ngalah di Pasuruan. Yang ingin saya katakan, kalau kita mau ngomong ke banyak orang, apakah kalian berteman dengan orang Kristen? Oh iya berteman. Tapi kamu tidak mengucapkan selamat Natal. Oh tidak boleh. Loh bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang, tapi ternyata iya kita tidak bisa tidak bisa ikut berbahagia atas teman itu sendiri. Nah, bagi saya teladan itu menjadi penting. Teladan itu menjadi penting. Kalau hanya diceramai saja, nggak bakalan bisa, Mas. Orang Islam di Indonesia itu sukanya memang menonton stand up komedi. Seperti itu. Tetapi banyak dari kita yang malas untuk menjadi teladan. Bayangkan kalau ada 50 kiai saja yang berani seperti Pondok Pesantren Ngalah mendorong santri-santrinya untuk bisa mengucapkan selamat Natal, divideoin, diviralkan, saya kira wajah Indonesia, wajah keislaman di Indonesia ini akan menjadi jauh lebih oke. Itu sih menurutku. Silakan mau.
Ini langsung ke pertanyaan teman-teman akan saya gabung yang sama-sama. Jadi ada yang pertama menyampaikan bahwa Tuhan itu tidak berpihak atas siapa yang Dia Gimana? kasihi. Maul ya? Gimana Maul? Bahwa Tuhan itu tidak terikat pada waktu dan tempat, dan juga tidak memiliki keberpihakan pada siapa Dia akan mengasihi manusia ataupun makhluknya begitu. Tetapi di pertanyaan yang lain itu ada dua yang menurut saya kontras, tapi perlu dijawab dua-duanya. Yang pertama, saya mencintai Tuhan, tapi saya tidak menyukai sistem kelembagaan agama. Dan pertanyaan kedua, bagus itu. Bolehkah mencintai Tuhan tanpa harus beragama? Begitu Gus, tolong direspon dulu. Kira-kira Tuhan itu keberatan nggak? Kalau misalkan ada orang yang ngomong ke Tuhan kayak gini. Katakanlah saya berhadapan dengan Tuhan sekarang ya. Saya bilang ngomong gini ke Gusti. Gusti keberatan nggak kalau saya bisa berbuat baik, menjalankan apa yang kamu inginkan, tapi aku tidak mempercayaimu. Kamu marah nggak Gusti? Kalau Tuhanku, Maul, ia akan ketawa. Ia akan nongkrong. Oh, sini. Pinter sekali kamu. Karena ia terikat dengan Rahman dan Rahim. Ia akan mengasihi kita. Sama seperti orang tua kita. Ia akan tetap menganggap kita anak. Meskipun kita sangat nakal, quote unquote. Bagi saya, kalau saya jadi Tuhan ya, dengan pertanyaan bisakah saya mencintaimu yang seperti pertanyaan yang kedua itu tadi, tambah tak traktir ngopi hari ini. Gini nomor rekeningmu biru. Serius sih aku, serius ini aku. Karena apa? Rahim itu adalah kemampuan untuk memaafkan, padahal ia punya segala fasilitas untuk menghancurkan orang itu. Tapi ia memilih mengampuni. Ini contohnya seperti yang kalau misalkan itu rahim loh ya. Jadi harusnya kau niki wis tak iles. Sudah tak gerindo kayak gini-gini. Tetapi aku lebih memaafkanmu. Itulah rahim. Lebih memilih memaafkan, padahal ia bisa menghancurkan. Ini kan sulit sekali loh. Kalau kita memaafkan karena kita tidak punya kekuatan untuk menghancurkan, wajar lah. Wajar itu. Misalkan kiai kita atau pendeta kita atau orang yang sangat kaya, kita miskin, dia melanggar hak kita. Lalu kita memaafkannya ya, yes, tak maafin Pak Kiai, Pak Pendeta. Ya wajar kamu tidak punya kekuatan menghancurkan. Tapi kalau dibalik, nah Tuhan itu bermakna rahim. Bagi saya, Tuhan menurut saya, iya loh nggak keberatan. Dia cuman kayak gini, asal kamu bahagiaan, nggak bersamaku pun nggak ada masalah. Ini kan persis seperti seseorang kekasih yang melihat, ini misalkan saya perempuan ya, dalam konteks hetero. Lalu tiba-tiba pasangan saya perempuan, itu ternyata ia tidak mencintai saya lagi, tapi nggak punya keberanian untuk ngomong, tapi saya tahu. Ia cinta dengan orang yang lain, saya akan ngomong. As long as you happy, babe, just pick any guy you want. Sepanjang kamu bahagia, senyamanmu. Senyamanmu dalam arti, ini untuk kebaikan dia loh ya. Kebaikan di dalam konteks tidak untuk merugikan orang. Tapi bagaimana kalau ia memilih untuk merugikan orang? Saya kira Tuhan juga bisa memaknai. Karena dalam kerangka Gus Dur, orang itu cuma ada dua.
orang baik dan orang yang sedang dalam proses menuju baik. Ini persis seperti kamu, Maul. Misalkan pacarmu ketangkep selingkuh. Maafin saja. Iya, selingkuh kedua. Maafin saja sambil mengatakan, oke, Ed, kamu sedang dalam proses menuju baik. Ketiga, maafin lagi. Karena ia sedang dalam proses menuju baik. Keempat, maafin sambil kasih surat. Kayaknya kamu harus cari yang lain deh. Tetapi saya memaknainya di dalam orang-orang Kristen 70 kali 7, kesabaran, pemaafan itu tidak terbatas. 70 kali 7 kali itu kan tidak terbatas. Memaafkan itu penting. Bagi saya itu, Maul, menurut saya loh ya, nggak tahu menurut teman-teman yang lain, boleh berbeda pandangan. Ya Gus, itu bahasa yang lebih mudah saya pribadi memahami begitu ya, biar kita. Oh iya, tugas saya adalah mempermudah. Biar tidak terlalu jauh gitu loh, bayangin Tuhan tuh ada di mana. Gitu. No. Iya, ada dimanapun. Ada di mana-mana itulah. Iya, bahkan begini, saya kalau dulu didoktrin bahwa kita kan dulu didoktrin ya, sama orang, misalnya doktrin, orang Hindu itu menyembah patung, orang Kristen menyembah salib, menjadikan Yesus itu sebagai anak dan lain sebagainya. Lalu kita marah karena merasa Gusti itu diduakan. Kalau saya kemudian dengan OS terbaru, OS teologi, operating system terbaru teologi ini, saya menjadi lebih mudah. Mungkin bagi saya, mungkin bagi dia dengan cara seperti itu, ia bisa mudah bertemu dengan Tuhan. Fine, I'm happy for you. Yang salah itu kan ketika kita menganggap semua orang harus kayak kita. Bahwa bertemu Tuhan itu harus dengan melalui sholat. Bagi yang bertemu Tuhan hanya bisa bertemu dengan sholat, ya kamu wajib sholat. Tapi bagi yang melakukan cara yang lain, ya menurutku ya kamu punya kemerdekaan untuk itu. Tidak bisa memaksakan orang lain. Itu sebabnya kemudian kenapa sholat misalkan tidak ada hukum pidananya di dalam konteks beragama modern. You mau sholat atau tidak, itu urusanmu dengan Gusti. Urusanmu dengan negara dan lain sebagainya adalah apakah kamu nyolong, memperkosa atau tidak. Nah, itu urusannya secara publik. Saya kira, menurut saya, itu gambaran saya mengenai soal Tuhan. Pertama, Tuhan itu Rahman, ia adalah sangat nyantai, ia sangat sweet, sangat kalem, sangat merahmati, dan ia Rohim, ia ada dan selalu akan memaafkan kita ketika kita rapuh. Ia adalah bahu yang selalu siap untuk kita sandari ketika orang lain melukai kita. Itu. Malam ya Gus, bersandar soalnya. Ini Gus, saya akan mempersilakan Mbak Agnes yang sejak tadi saya tahan dulu untuk bertanya. Sekarang monggo Mbak dinyalakan speakernya untuk bertanya langsung dengan Gus Aan sebelum saya lanjut ke. Silakan. Ya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya. Waalaikumsalam. Mungkin sebenarnya hampir sama dengan yang tadi disampaikan Mas Andi. Artinya begini, soal dalam kondisi sekarang ini toleransi itu kemudian di beberapa kelompok itu dibenturkan dengan sejumlah aturan-aturan saklek yang ada di agama. Dan secara otomatis, mungkin seperti yang tadi Gus Aan bilang, ketika ada beberapa pesantren yang tidak berani kemudian menjadi teladan karena mungkin itu nanti akan menjadi satu perdebatan seolah-olah itu melanggar ajaran agama, seperti mungkin mengucapkan salah, apapun itu. Jadi seolah-olah kita terbelah dalam kondisi yang satu, kita bertoleransi, tetapi di sisi lain kita dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang taat pada agama, tetapi tidak bisa bertoleransi. Nah, yang model-model kayak gitu dengan kondisi sekarang ini gimana ya Gus ya? Karena mau nggak mau kan sebenarnya kita mempercayai bahwa semua tujuan agama itu adalah kita punya hubungan dengan yang di atas, tentunya kita juga punya hubungan dengan yang ada secara horizontal, yaitu dengan manusia. Iya. Betul Gus Dur ketika itu mengatakan bahwa orang itu
mempelajari Islam itu bukan hanya dengan membaca Al-Quran, tetapi juga dengan melihat bagaimana kehidupanmu sehari-hari apakah memang sesuai apa enggak dengan Al-Quran. Tetapi pada faktanya toleransi itu sekali lagi itu harus seolah-olah ketika kita mau toleransi kita tuh dibenturkan dengan ayat-ayat yang seolah ini kalau misalnya kita tetap melakukan, kamu berkata toleransi, tetapi itu melanggar ayat dan kemudian nantinya akan menimbulkan dosa atau pahalanya berkurang. Kayak gitu, Gus. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Ada lagi yang bertanya? Gus, saya... Maul, Ada Mas Wahyu Tanoto tadi kayaknya. silakan. Oh iya. Langsung bertanya dengan Gusaan, monggo. Atau Silakan Mas Wahyu, mana tadi Mas Wahyu? Sudah masuk lagi kan? apa namanya teh, Mas Wahyu? Mas Wahyu ya, tadi ngacung Mana ya, kok belum nemu saya. keluar ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan di chat aja ya, Gus. Iya, silahkan, Maul. Ini cara menghadirkan Tuhan di dalam hati, Gus, katanya Gus. Gimana itu? Masya Allah. Oke. Ya Allah. Sorry, maaf. Karena ini ada hubungannya dengan apa yang sejak kecil sudah jadi pengalaman dia bahwa kalau kita beribadah itu hadirkan Tuhan. Nah, itu gimana? Kalau kok sampai hari ini Menghadirkan Tuhan ya. susah gitu. Gimana, Gus? Saya jawab yang menghadirkan Tuhan dulu saja. Maul, manusia itu rapuh. Ia butuh transmisi untuk sesuatu yang abstrak. Itu sebabnya ketika ada orang yang LDR ngerti ya teman-teman, long distance relationship, itu ia butuh kehadiran secara fisik. Minta dong fotomu yang paling seksi, supaya hatiku berbunga-bunga. Kita fit call dong. Yang ingin saya katakan, Tuhan di dalam tradisi Islam klasik, itu selain dihadirkan secara jealousy, envy, dan mengkhianati Rahman dan Rahim seperti yang saya impikan, ia juga tidak boleh dibayangkan yang macam-macam. Apakah Tuhan punya tangan? Oh tidak, Tuhan tidak Jadi saya ingin katakan sebenarnya model berteologi kita yang ingin menjaga kesucian Tuhan dengan cara melarang kita mengimajinasikan tentang Tuhan, sungguh pun itu baik, tapi pada titik tertentu itu membuat orang bertanya seperti pertanyaanmu tadi, Maul. Bagaimana cara kita menghadirkan Tuhan? Loh, ini kan kacau. Itu kan berarti apa? Berarti strategi untuk mengabsurdkan Tuhan yang tidak boleh diwacanakan yang macam-macam, itu ternyata malah membuat orang itu semakin jauh dari Tuhan. Yang ingin saya katakan, bagi saya merepresentasikan Tuhan itu, ini saya loh ya, Islamnya Aan Ansori. Saya merepresentasikan Tuhan itu senang sesuatu yang indah. Indah itu bagaimana? Indah itu seperti taman ya. Taman itu kalau cuma satu bunga, itu kan nggak indah banget. Ia menjadi indah ketika taman itu bermacam-macam. Ada mawar, ada apa, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ketika saya melihat taman itu kok cuma satu bunga, saya merasa saya perlu menghadirkan Tuhan di situ. Tuhan pengennya yang bercampur-campur deh. Nggak cuma jilbaban saja, nggak asik kalau orang Islam perempuan semuanya pakai jilbab. Karena ada orang yang mengatakan itu.
Jadi bagi saya, menghadirkan Tuhan itu simple. Hadirkan cinta itu. Kalau kita semuanya ingin menghadirkan Tuhan itu adalah cek dulu. Apakah cinta kepada orang lain itu hadir di hatimu? Yang sayangnya oleh banyak orang, Tuhan itu dihadirkan dalam wajah yang sangat bengis. Tuhan saya hadirkan untuk menghajar gereja. Tuhan saya hadirkan untuk mengobrak-abrik orang-orang waria. Salah. Tuhan hanya hadir ketika kita ingin berbuat baik. Jadi Tuhan, Allah itu kita hadirkan ketika kita ingin mengasihi kepada orang. Tapi bagaimana kalau kita tidak ingin mengasihi? Berarti Tuhan tidak ada di situ dan kamu perlu menghadirkan Tuhan. Sebab kalau ada Tuhan, kamu tidak akan marah. Kalau ada Tuhan, kalau kamu meyakini Gusti ada di hatimu, harusnya kamu easy to forgive. Easy to forgive. Ini bagi saya. Caranya seperti apa? Kalau caranya adalah kamu harus sholat, ya you have to do that way. Kalau kamu caranya harus ke gereja, and then you have to do that way. Tapi kalau caranya adalah saya menemukan Tuhan dengan cara ngopi dan berdiskusi, maka itu harus kamu lakukan seperti itu. Bagi saya itu menghadirkan Tuhan itu adalah menghadirkan kedamaian bagi dirinya agar, saya ulangi lagi, menghadirkan kedamaian pada dirinya agar ia bisa menghadirkan kedamaian bagi orang lain. Kalau kita tidak mau mengucapkan selamat Natal atau selamat Hari Nyepi pada yang lain, saya meyakini Tuhan nggak ada di situ. Kamu perlu untuk menghadirkan Tuhan. Yang kedua adalah soal toleransi. Ada ayat-ayat yang dibenturkan seperti itu. Saya menghormati teman-teman yang begini dalam studi ilmu Al-Quran, sepanjang yang saya tahu, ada 123 ayat-ayat pluralisme. Ya, ayat-ayat pluralisme itu ada sekitar 123-an. Yang hampir semuanya itu turun dalam periode Mekah. Oke? Periode awal. Lalu ada 160 ayat Al-Quran yang terkesan intoleran. Turun dalam periode Madinah. Oleh para kalangan klasik, dimaknai Makkah ini masa lalu, undang-undang yang lama, Madinah adalah undang-undang yang baru, maka yang berwenang adalah undang-undang yang baru. Saya baru ngerti. Itu para penafsir klasik ngomong seperti itu. Sehingga implikasinya apa? Benci terhadap orang-orang yang berbeda agama. Karena memang cara pandangnya, maka harus kalah dengan Madinah. Tapi orang-orang seperti Gus Dur, orang-orang seperti Ibnu Asyur, orang-orang seperti Nurholis Majid, itu meletakkannya menarik. Iya, meletakkannya ayat-ayat ini saling mengkomplementari. Dalam arti bahwa ia memunculkan ayat-ayat universal, meskipun itu dari Mekah. Nah, terkait soal toleransi itu, bagi saya mengatakan ayat-ayat yang Mekah yang sangat plural, 123 ayat, itu masih berlaku. Tidak dimansuh oleh, tidak dianulir oleh ayat-ayat Madinah. Ia sejajar dan ada. Itu sebabnya contoh toleransi yang paling keren itu adalah ketika Nabi Muhammad kehilangan Abu Thalib. Abu Thalib kan meninggal, tapi tidak ia tidak berislam secara formal. Tapi apakah kemudian ia membencinya Nabi Muhammad? Tidak. Di suatu cerita, bahkan Nabi Muhammad menangis sangat luar biasa, dan moga-moga saya tidak salah, itu seluruh ininya dijilati supaya ia tidak tersengat api neraka. Di satu sisi ada model pamannya lagi, yakni Abu Lahab.
yang yang tidak menyukai Nabi. Dari dua paman ini yang beda perlakuan, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya terhadap bahkan orang-orang yang tidak mengakui Tuhan pun, atau Kristen atau Yahudi, sepanjang kita bisa sepanjang hak kita sebagai orang Islam itu tidak dilanggar, hak misalkan kita tidak diusir. Kalau di dalam Quran surat Al-Mumtahanat ayat 8 misalkan bahwa Gusti itu tidak ada masalah ketika kita bekerja sama dengan orang-orang kafir yang tidak menyerang orang Islam. Menyerang dalam arti satu, tidak mengusir orang Islam dari kampung halamannya, dan yang kedua, tidak melarang orang Islam beragama. Di luar itu, maka kita wajib untuk berkasih kasihan dengan mereka. Jadi ayat Mumtahanat menurut saya sangat luar biasa untuk saya pegangi. Saya kan sukanya mengajak orang, saya kan sukanya mengajak banyak orang untuk ke gereja. Seperti itu. Anak-anak Islam yang muda-muda saya ajak untuk gereja, supaya ia bisa, I'm sorry. Saya sukanya mengajak anak-anak Islam itu ke gereja, meskipun kemudian di Jombang sendiri kemudian tidak banyak kiai-kiai yang suka. Saya tidak ada masalah. Saya punya dasarnya dan kemudian saya menghormati mereka karena sama-sama punya ayatnya. Yang ingin saya katakan adalah saya meyakini pada diri saya bahwa Tuhan itu mengajarkan kita untuk bisa mengenal satu dengan yang lain. Itu konstruksi yang saya pegang seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita perlu bertoleransi. Apa toleransi itu? Toleransi itu adalah kesediaan seseorang untuk bisa merasakan pengalaman hidup, habit dari orang yang berbeda keyakinan dengannya. Toleransi itu seperti yang dilontarkan oleh teman-teman Kristen, yang ketika ada orang Islam datang ke rumahnya, lalu orang Kristen itu, kamu sudah sholat belum? Kalau belum sholat, ini tak kasih sajadah, kamu sholat di sini. Sebab orang Kristen ini tahu betul bahwa ketika ada orang yang tidak bisa beribadah, pasti sengsara, maka ia mempersilahkan orang itu beribadah. Itu toleransi, yakni kesediaan seseorang untuk bisa merasakan penderitaan, pengalaman, habits, orang-orang yang berbeda keyakinan dengannya. Itu toleransi. Makna toleransi yang saya itu. Sehingga apa? Bagi saya ini sangat Quranik. Ini Rahman dan Rahim. Maka saya lakukan itu. Meskipun kemudian saya kira teman-teman di pesantren juga punya cara pandang yang lain. Tetapi begini, kenapa kok banyak pesantren yang belum siap seperti itu? Saya menduga ini sebenarnya politik ekonomi. Mereka takut mungkin ya, takut kalau misalkan kiainya sering ke gereja untuk mengkampanyekan soal perdamaian, lalu kemudian dicap menjadi liberal, progresif, lalu pesantrennya tidak punya santri. Bagi saya kekhawatiran itu sebenarnya tidak cukup relevan, sebab di pesantren ngalah, pesantren yang plural di wilayah itu, santrinya juga meluap-luap. Nah, makanya saya challenge bagi teman-teman yang punya pesantren, RMI, Robitotul Mahid Islamiyah, itu juga mulai berpikir ulang menyangkut soal penguatan toleransi di pesantrennya masing-masing. Karena dengan cara itu, kita meyakini Rahman dan kerahiman dari Allah itu sendiri. Itu Maul, menurut saya Maul. Oke, terima kasih Gus Aan. Ini melihat waktu dan juga chat di grup atau di sini di Zoom, saya ingin menyampaikan tanggapan peserta di sini bahwa sebenarnya untuk menempuh jalan untuk bertemu Tuhan itu sendiri itu harus dibarengi dengan niat, yang mana salah satunya mungkin bisa pakai jalan sunyi atau dilakukan sendirian. Tapi di sisi lain kadang masih ada yang menggunakan jalan atau jalur yang berat karena
dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Jadi untuk menutup sesi ini saya juga ingin jenengan menanggapi yang terakhir, Gus. Jadi Soal apa itu? tentang mencari jalan sunyi untuk bertemu Tuhan. Jadi kalau yang saya pahami kalau jalan sunyi itu berarti kalau zaman dulu kayak sufi-sufi gitu ya Gus, mungkin ya Gus. Iya. Kalau dalam konteks hari ini bahkan seorang sufi pun atau seorang alim apapun status sosial dia, kalau sudah menyangkut kemanusiaan itu kan harusnya tetap keluar ya, keluar dari goanya lah ya, entah apa bentuknya. Nah itu menurut Gus Aan gimana untuk menyeimbangkan laku itu, karena bisa aja orang itu lebih nyaman melakukan jalan-jalan itu sehingga mungkin terlupa atau tidak sampai ke sosialnya. Itu untuk sekalian menutup diskusi ini. Iya. Terima kasih Maul dan yang lain sebenarnya. Saya tidak tahu bagaimana model beragama teman-teman yang lain. Saya tidak tahu bagaimana model berislam teman-teman yang lain. Saya ingin menyampaikan, saya memegang satu konsep bahwa akhlak atau etika lebih tinggi dari hukum. Akhlak lebih tinggi dari fikih. Contoh, kalau saya diundang adik saya, katakanlah adik saya Kristen, misalkan, diundang perkawinannya di gereja, padahal di satu sisi, sebagai kakak, di satu sisi, ada banyak aturan-aturan hukum klasik yang mengatakan saya tidak boleh ke sana karena adik saya sudah kafir. Bagaimana cara merekonsiliasi itu? Maka kuncinya Maul, bahwa menemukan Tuhan itu adalah dahulukan akhlak di atas fikih. Dahulukan etika di atas hukum. Dahulukan Rahman dan Rahim ketimbang fikih itu sendiri. Sebab dengan cara itu, kita akan menjalani apa yang dimandatkan oleh Tuhan Allah, yakni menjadi rahmatan lil alamin. Menjadi rahmatan lil alamin itu adalah memancarkan Rahman, gracious, dan Rahim, merciful. Sekali lagi, dahulukan etika, moralitas di atas hukum, di atas fikih. Hanya dengan cara itu, saya kira bangsa ini atau keislaman kita itu akan menjadi lebih kompatibel dan lebih mendukung tentang gagasan tentang pluralisme maupun penghentian praktek kekerasan terhadap orang-orang yang harusnya kita lindungi, termasuk kekerasan terhadap perempuan maupun pada kelompok minoritas yang lain. Dahulukan akhlak di atas fikih. Itu cara kita untuk menemukan Tuhan itu sendiri. Maul, itu Maul. Terima kasih ya. Terima kasih Gus Aan dan juga thank you. Terima kasih. Semoga apa yang kita dengar dan juga pelajari dari pengalaman Gus Aan dan juga sudut pandang beliau bisa bermanfaat dan merubah apa yang mungkin kita selama ini baru mendengarnya begitu. Jadi sekali lagi saya sebagai sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga terima kasih kepada Gus Aan karena bersedia menjadi narasumber pada siang hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti seminar ini sampai terakhir. Sampai ketemu di acara Sri Kandi Lintas Iman yang selanjutnya. Sekian dari saya kembalikan ke host. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak. Thank you, Win. Iya, terima kasih An atas ininya waktunya dan sharingnya luar biasa ya. Banyak yang didapat hal-hal yang mencerahkan dan baru. Terima kasih kepada Maulia, moderator. Terima kasih kepada Faida dan Mada yang menjadi juru bahasa isyarat. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya, memberi komentar, dan seterusnya. Terima kasih kepada Davi yang sudah setia ya hadir selalu di seminar kita. Seminar kita tidak akan berhenti di sini. Kita masih ada beberapa kali seminar, tapi topiknya akan berubah ke
soal pemberdayaan ekonomi perempuan lintas iman. Semoga di antara kita ini, di antara kita di sini ada yang tertarik untuk mengikuti serial seminar kita yang insya Allah akan kita adakan sebanyak 5 kali, mulai tanggal 24 Juli sampai September nanti ya. Nantikan informasi lengkapnya, stay tune di medsos kami, Srili, di Instagram, Facebook, Instagram dan Facebook. Kami juga ada website, kami juga ada YouTube. Silakan bagi teman-teman yang berkenan untuk subscribe YouTube kami Sri Kandi Lintas Iman. Sekali lagi terima kasih Mas Aan. Semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Thank you. Terima kasih semuanya. Thank you. Ya, Terima kasih. silakan. Oh iya, tadi Aannya udah ini ya, udah. Aan masih di situ atau enggak? Oh, udah live dia. Tadinya mau foto lagi, tapi nggak apa-apa. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para peserta, teman-teman yang setia dengan seminar kita. Monggo bagi yang berkenan, yang mau live, bisa silahkan. Tetapi mohon untuk bisa mengisi link evaluasi kami, karena dengan evaluasi juga kami mencatat nama lengkap dan email teman-teman untuk kami kirimkan e-sertifikat. Gitu ya. Terima kasih banyak. Ya, makasih Mbak. Ya, silakan bisa dihidupkan kalau mau menyampaikan apa, silakan. Ditunggu lagi Mbak datang ke Makassar. Oh iya nanti kalau coronanya udah lewat ya. Siap.